Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendorong peran perempuan dalam pembangunan nasional di tanah air. Sosial. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas bersama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana mendorong peran perempuan dalam pembangunan nasional di tanah air. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Veronica Tan menyatakan, perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, melainkan penggerak utama perubahan mulai dari tingkat keluarga hingga komunitas. Untuk itu dibutuhkan kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat peran perempuan khususnya di tingkat akar rumput. Menurutnya, berbagai program pemerintah kini diarahkan agar perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga menjadi pelaku utama dalam aktivitas ekonomi dan sosial. Bagaimana mensinergikan program-program itu berdampak kepada kepemimpinan perempuan dan bagaimana strategis nasional untuk memastikan keterlibatan perempuan terutama bisa menjadi bagian di dalam pembangunan. Veronica Tan menambahkan upaya menjadikan perempuan pelaku utama dalam aktivitas ekonomi dan sosial sejalan dengan program pemberdayaan ke depan yang tidak hanya berfokus pada menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Jakarta, Ade Firmansyah, IDX Channel. Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% pada tahun 2026. Penurunan proyeksi pertumbuhan ekonomi ini dipengaruhi tekanan eksternal, terutama kenaikan harga minyak global, serta meningkatnya sentimen kehati-hatian investor di pasar keuangan internasional. Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% pada tahun 2026. Angka ini lebih rendah jika dibandingkan dengan proyeksi Bank Dunia pada Oktober 2025 yang sebesar 4,8%. Dalam laporan East Asia and Pacific Economic Update April 2026, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik Aditya Matu mengatakan, perlambatan ini dipengaruhi oleh tekanan eksternal, terutama kenaikan harga minyak global, serta meningkatnya sentimen kehati-hatian investor di pasar keuangan internasional. Tekanan tersebut diperkirakan akan menahan laju ekspansi ekonomi domestik. Namun demikian, dampak negatif tersebut dinilai akan sebagian teredam oleh pendapatan dari ekspor komoditas serta berbagai inisiatif investasi yang dipimpin oleh pemerintah. Bank Dunia menilai sejumlah negara di kawasan masih memiliki bantalan ekonomi untuk meredam guncangan akibat lonjakan harga minyak. Bagi Indonesia, posisi sebagai eksportir komoditas menjadi salah satu faktor penopang penting. Pendapatan dari ekspor komoditas dinilai dapat membantu menutupi kenaikan biaya energi yang timbul akibat harga minyak yang lebih tinggi. Dengan kondisi tersebut, tekanan terhadap perekonomian domestik diperkirakan tidak akan sepenuhnya membebani pertumbuhan. Bank Dunia memperkirakan Indonesia akan kembali pulih dengan pertumbuhan mencapai 5,2% pada 2027. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, meski pemerintah memastikan pasokan bahan bakar minyak relatif aman di tengah lonjakan harga minyak dunia, DPR RI terus mendorong penguatan pengawasan di lapangan. Menurut Ketua Komisi 12 DPR RI Bambang Patijaya, hal tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh kebijakan di sektor energi berjalan optimal guna menjaga stabilitas pasokan nasional. Bambang mengingatkan pentingnya peran seluruh pihak, termasuk masyarakat, dalam menjaga ketahanan energi nasional. Masyarakat bisa berkontribusi dengan menggunakan BBM secara bijak serta tidak melakukan praktik yang dapat mengganggu distribusi. Terkait dengan pengawasan distribusi BBM, ini aman, clear, nggak ada masalah. Jika terjadi penyalahgunaan, itu sudah ada tindakannya. Kemudian juga menghimbau kepada masyarakat untuk mendukung daripada di dalam konsumsi BBM ini jangan sampai terjadi penyalahgunaan dan agar tepat sasaran. Kemudian juga kami mendapat laporan terkait dengan pengawasan juga mengikut sertakan kepolisian seperti itu. Pemirsa, kita ke informasi mancanegara. Korea Utara meluncurkan proyektil yang diduga rudal ke arah laut di wilayah pantai timur pada hari Rabu waktu setempat. Di mana pihak Korea Selatan menilai peluncuran tersebut terjadi di tengah meningkatnya tensi ketegangan antar kedua negara. Pemerintah Korea Utara meluncurkan proyektil yang diduga rudal ke arah laut di wilayah pantai timur pada hari Rabu waktu setempat.
di mana militer Korea Selatan menilai peluncuran tersebut terjadi di tengah meningkatnya tensi ketegangan antar kedua negara dalam beberapa hari terakhir. Sebelumnya, militer Korea Selatan juga mendeteksi peluncuran rudal balistik dari wilayah Pyongyang yang saat ini masih dianalisis oleh otoritas Korsel dan Amerika Serikat. Melansir dari Yonhap News, proyektil yang diluncurkan pada Selasa lalu terbang ke arah timur sebelum mengalami gangguan dan menghilang pada tahap awal percobaan. Sementara itu, peluncuran rudal balistik oleh Korea Utara dinilai telah melanggar resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana pihak Pyongyang menolak aturan tersebut dan menanggapnya sebagai pelanggaran terhadap hak kedaulatan untuk membela dengan menyebut Seoul sebagai musuh utama konstitusi. Adapun komentar ini muncul setelah adanya sinyal yang sempat dianggap sebagai upaya meredakan ketegangan. Sebagai informasi, kedua negara sendiri secara teknis masih berada dalam kondisi perang sejak konflik pada 1950 hingga 1953 berakhir dengan gencatan senjata. Berbagi sumber IDX Channel. Pemirsa, Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf melontarkan kritik tajam terhadap Amerika Serikat yang dinilai telah melanggar poin-poin krusial dalam kesepakatan gencatan senjata 2 minggu. Tuduhan ini muncul tepat sebelum kedua negara dijadwalkan bertemu di Pakistan untuk merundingkan perdamaian permanen. Baru berjalan beberapa hari, kesepakatan gencatan senjata antara Teheran dan Washington mulai goyah, di mana Ketua Parlemen Iran Muhammad Baghir Ghalibaf menyebut Amerika Serikat telah mencederai proposal 10 poin yang menjadi dasar kesepakatan. Iran menyoroti berlanjutnya serangan Israel terhadap Lebanon, serta terdeteksinya sebuah drone di wilayah udara Iran sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap kedaulatan wilayah negeri mualah tersebut. Perselisihan utama muncul terkait cakupan wilayah gencatan senjata. Pihak Iran menegaskan bahwa Lebanon masuk dalam kesepakatan, sebuah klaim yang juga didukung oleh mediator Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif. Namun Amerika Serikat dan Israel membantah hal tersebut dan tetap melanjutkan operasi militer terhadap milisi Hizbullah. Ketidaksamaan persepsi ini dinilai Ghalibaf membuat proses negosiasi ke depan menjadi sangat sulit dilakukan di tengah ketidakpercayaan historis yang mendalam terhadap komitmen Amerika Serikat. Selain isu militer, Ghalibaf juga menyinggung pernyataan Presiden Donald Trump yang melarang Iran memperkaya uranium. Iran menegaskan bahwa hak pengayaan uranium merupakan bagian tak terpisahkan dari proposal 10 poin mereka. Meski situasi memanas, Ghalibaf bersama Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi dijadwalkan tetap memimpin delegasi Iran menuju Pakistan pada hari Jumat esok. Pertemuan tersebut menjadi pertaruhan terakhir bagi kedua negara untuk mencapai kesepakatan permanen guna menghentikan eskalasi perang di Timur Tengah. Bagi sumber Pemirsa, Filipina meluncurkan latihan Salaknip yang merupakan latihan militer multilateral terbesar dalam sejarah negara Asia Tenggara tersebut. Di mana latihan ini melibatkan lebih dari 7.000 pasukan dari Filipina, Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Wakil Komandan Angkatan Darat Filipina, Majen Efren Morados, menekankan bahwa pentingnya membentuk aliansi militer dan menciptakan peluang bagi personel militer untuk bertukar praktik terbaik. Sebelumnya, Angkatan Darat Filipina dan Amerika telah melakukan latihan gabungan Salaknip sejak 2015 sebagai bagian dari perjanjian pertahanan bersama. Adapun pada tahun ini, pasukan bela diri darat Jepang dan Angkatan Darat Australia akan bergabung dalam latihan Salaknip untuk pertama kalinya sebagai peserta dan pengamat yang dijadwalkan pada 6 hingga 17 April dan fase kedua pada Mei hingga Juni mendatang, di mana latihan militer multinasional tersebut akan berfokus pada pertahanan maritim dan teritorial, bantuan kemanusiaan dan penanggulangan bencana, serta operasi amfibi dan gabungan senjata.